Kita sampai hadisul qudsi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah pertemuan yang lalu kita sudah selesai ta'arif awaliyah, hal-hal yang berkaitan dengan mustalah dan ta'rif tentang hadis, athar, marfu, mauquf, semuanya. Sekarang kita akan masuk al-hadithul qudsi, betul? Al-hadithul qudsi. Oh, sudah? Belum kan? Betul? Al-hadithul qudsi. Ada yang boleh baca? Boleh? Boleh baca? Tak boleh baca juga? Cuman ini. Perempuan-perempuan ada yang boleh baca? Tak ada yang boleh baca? Malu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul qudsi. Al-hadithul qudsi nisbatun ilal qudus. Di dalam hadis ada yang namanya hadithul qudsi. Apa sebenarnya hal yang kena kita bahas di dalam hadisul qudsi? Dia sedikit berbeza dengan hadis-hadis biasa, tapi dia juga bukan Quran, tetap di dalam kategori dia itu qudsi. Apa itu? Pertama kita kena tahu apa itu Quran. Quran itu adalah lafadz yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melewati malaikat Jibril. Apa yang membuat Al-Quran itu spesial? Yang membuat Al-Quran itu spesial, lafadznya direct daripada Allah. Dia tak macam hadis di dalam Al-Quran yang membuat, yang menata, yang mengatur lafadznya itu direct Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh Allah diturunkan ke malaikat Jibril, oleh Jibril diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dirubah satu huruf pun. Berbeza dengan hadisul qudsi. Hadisul qudsi ini apa? Dia hadis yang diriwayatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam direct daripada Allah. Dia mirip dengan Al-Quran, akan tetapi yang membezakan antara hadis qudsi dan Al-Quran, lafadznya bukan dari Allah. Lafadznya daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya sama. Makna yang Allah inginkan juga sama dengan makna yang Rasul inginkan. Cuma lafadznya bukan daripada Allah. Lafadznya diatur sendiri oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena lafadznya itu dari Rasul, akhirnya level kehebatan penataan lafadz tak sehebat Al-Quran. Al-Quran ini ada unsur mukjizat. Hadis qudsi tak ada unsur mukjizat. Jadi orang nak buat lafadz macam hadis qudsi boleh, tapi nak challenge lafadz Al-Quran tak boleh. Itu saja. Yakni kalau seumpamanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nak challenge orang, barang siapa yang boleh buat hadis macam hadis ini, mungkin akan banyak orang boleh buat. Akan tetapi kalau lafadznya Al-Quran tak ada. Sampai sekarang tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menandingi lafadz Al-Quran. Itulah yang membezakan antara hadis qudsi dan Al-Quran.
Adapun berbezaan dengan hadis biasa ini Rasul tidak meriwayatkan dari Allah. Akan tetapi Rasul cakap sendiri dengan adanya kejadian atau Rasul ditanya. Ditanya. Jadi ada 3, Al-Quran, hadis qudsi, hadis biasa. Al-Quran, lafaz dan maknanya daripada Allah. Hadis qudsi, maknanya daripada Allah, lafadznya macam mana? Allah mengatakan, ya Rasulullah, lafadznya engkau atur sendiri. Macam mana engkau buat? Terpulang kepada engkau. Yang penting maknanya tak berubah. Hadis qudsi, lafadznya dan maknanya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul tidak meriwayatkan hadis itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis qudsi juga kadang-kala dikatakan al-haditsu rabbani. Di sini ada sebuah, nanti kalau kita nak masuk lebih dalam lagi, akan ada sebuah khilaf apakah Rasul diperbolehkan untuk membuat hukum sendiri. Apa? Qul atiullaha wa atiur rasul. Di sebagian ayat lagi dikatakan qul atiullaha war rasul. Kadangkala atiunya ini diulang 2 kali. Kadangkala cuma 1 kali. Karena diulang ada yang di beberapa ayat diulang 2 kali, maka beberapa ulama usuliyun mengatakan bahwasanya diperbolehkan Rasulullah itu diserahkan oleh Allah hukum syariat tanpa direct amik daripada Allah. Maknanya, ya Rasulullah, apapun yang keluar daripada engkau itu adalah hukum syariat. Kenapa? Karena pada diri Rasul ada yang namanya ismah. Yang namanya apa? Ismah. Ini hanya khusus untuk Rasulullah saja. Yang lainnya tak boleh. Kenapa? Karena memang Rasulullah itu dijaga daripada Allah. Karena itu, wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwasanya apapun yang dikatakan oleh Rasul itu bukan daripada hawa nafsu, tapi adalah wahyu, imma wahyu daripada Allah, atau memang Allah serahkan hukum syariat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau di dalam masail usul fikih dikenal dengan nama at-tafwid. Dengan nama apa? At-tafwid, yakni tafwidul hukum ila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Inilah perbedaan antara 3 hal. Hadis Rabbani tentang antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis biasa. Al-hadisul qudsi, boleh baca? Hah? Boleh baca? Tak boleh baca? Boleh baca tak? Coba baca. Boleh minta air kosong? Sila. Nisbatun ilal kudus. Hadis qudsi ini dinisbatkan kepada kudus. Makna kudus adalah toharoh. Apa? Toharoh, maknanya suci. Hadis ini suci. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tersucikan daripada segala hal yang bermakna kekurangan. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kekurangan. Yang tidak mempunyai kekurangan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Dan kudus adalah at-thaharah wa tanzih, suci. Ayo. Dan yutlak dinamakan juga hadisul qudsi itu dengan nama al-hadithul ilahi. Al-hadithul ilahi. Kenapa? Karena di dalam lafadz hadis qudsi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menisbatkan hadisnya itu kepada Allah. Maknanya ini bukan daripada aku, tapi maknanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis yang lain maknanya daripada aku, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyerahkan hukum agama kepada aku. Itu yang namanya tafwidul hukum. Tapi hadis qudsi ini maknanya diturunkan oleh Allah, tapi bagaimana lafadznya terpulang kepada Rasul. Karena kena bezakan ya adik-adik antara lafadz dan makna.
makna itu hanya satu, tapi lafadznya itu banyak. Kadangkala kita nak cakap singa, kita cakap dalam bahasa Melayu dan Indonesia singa. Dalam bahasa Arab asad, dalam bahasa Inggris lion. Semuanya maknanya satu, yaitu singa, tapi lafadznya banyak. Ketika makna satu, lafadz banyak, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diserahi oleh Allah bagaimana cara mengungkapkan makna yang datang daripada Allah. Hal seperti itu dinamakan hadisul qudsi atau hadisul ilahi atau hadisul rabbani. Ayo. Sama. Kadang-kala dinamakan juga hadisun rabbani karena hadis ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Kata-kata Rabb maknanya pemilik, paham ya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabba ya rubbu maknanya memiliki. Di dalam riwayat lain, di dalam dictionary juga dikatakan mendidik. Rabba ya rubbu tarbiyah. Rabba ya rubbu apa? Tarbiyah. Rabba yurabbi tarbiyah. Rabb sendiri malik. Kata-kata Rabb diambil dari kata tarbiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala mendidik alam semesta ini. Apa itu mendidik? Bagaimana kita itu menyampaikan orang yang kita didik sedikit demi sedikit kepada kesempurnaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mendidik alam semesta ini agar alam semesta ini mencapai kesempurnaannya. Allah Subhanahu wa taala mendidik manusia ini untuk mencapai kesempurnaannya. Bagaimana Allah mendidik manusia? Dengan cara menurunkan syariatnya. Maknanya kalau kalian mengamalkan syariat Allah, mengamalkan hukum Islam dengan sholat, puasa, zakat, dan semua Anda lakukan, sikit demi sikit Anda akan mencapai kesempurnaan. Kalau Anda melakukan maksiat, zina, minum arak, hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kesempurnaan itu sikit demi sikit akan menjauh daripada Anda. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala dikatakan murabbi. Ayo. Wa huwa fil istilah, adapun hadis qudsi itu di dalam istilah adalah apa-apa yang dinisbatkan atau disandarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa selain Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam di dalam hadis-hadis biasa, Rasul tidak menisbatkan perkataannya kepada Allah. Akan tetapi Rasul itu oleh Allah diberi sebuah kekuatan. Kekuatan ini yang bernama nubuwah. Imam Ghazali di dalam Al-Munqidh Minadh Dhalal mengatakan bahwasanya yang namanya nubuwah, kenabian itu adalah sixth sense. Indra keenam, yang mana dengan adanya nubuwah ini, segala panca indra yang 5 itu akan semakin kuat. Akan semakin kuat. Dengan adanya indra keenam ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam boleh menerima hal-hal, perkara-perkara daripada malaikat dan daripada Allah. Dengan adanya indra keenam ini, Rasul mempunyai kekuatan untuk terus berbuat taat dan untuk terus menghindari maksiat. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kekuatan untuk jarang sekali salah. Kalau terjadi salah pun ditegur direct oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah itu macam mana ya? Tenang kalau kita ini guru, saya tenang kepada murid saya. Insya Allah dia tak akan salah, dia tak akan buat kacau. Macam itulah bagaimana Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasul menghukumi direct daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila-bila Rasul berbicara atau menghukumi dengan menisbatkan hukumnya dan perkataannya kepada Allah. Walaupun itu bukan Al-Quran, berbeza dengan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu pasti mengatakan qala ta'ala.
Al-Quran ini bukan buatanku, tapi ini adalah buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ketika Al-Quran, Rasul tak cakap kultu, tapi qala ta'ala. Berbeda dengan hadisul qudsi. Hadisul qudsi lafadznya daripada aku, tapi maknanya daripada Allah. Hadis biasa, lafadznya dari aku, maknanya pun dari aku. Tapi makna yang aku berikan tidak mungkin salah. Karena Allah sudah jamin. Allah sudah jamin. Allah sudah waranti. Allah macam nak cakap, apapun yang dikatakan orang ini pasti benar. Ayo. Wa asnadahu ila rabbih azza wa jal min ghairil Qur'an mithaluhu. Ayo. Sof tengok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Rasul mengatakan qala Allahu tabaraka wa ta'ala, padahal ini bukan Al-Qur'an, tapi Rasul mengatakan qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan zulmi, zulma maf'ul ayuhan nas. Fala tadolamu. Jadi tengok. Lihat apa yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Allah. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadolamu. Lafaz ini kalau kita nak compare dengan Al-Qur'an, tak selevel dengan Al-Qur'an. Coba Anda nak tajwidkan ini. Ya ibadi inni, tak boleh. Apa ya? Level balaghah. Lafaz ini tak selevel dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena yang membuat ini bukan Allah, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas ilmunya Rasul tak macam ilmunya Allah. Hati-hati, nanti ada orang yang cakap ilmunya Rasul adalah ilmunya Allah, iradahnya Rasul adalah iradahnya Allah. Ini orang tak tahu apa dia cakap. Orang tak tahu apa dia cakap. Rasul itu makhluk, Allah itu khalik. Jadi tidak bisa seorang makhluk menyamai dan challenge khalik. Karena itu hadis qudsi yang perkataannya dibuat oleh Rasul tak boleh challenge Al-Quran. Tapi maknanya benar. Benar. Ini tak salah. Akan tetapi kebagusan lafadznya, kehebatan balaghahnya tak semacam Al-Quran. Tengok ya. Wahai hamba-hambaku. Tak mungkin Rasul mengatakan umat muslim ini hambanya. Umat muslim ini umatnya, bukan hambanya. Kita ini hambanya siapa? Hambanya Allah. Kita ini bukan hambanya Rasul. Rasul itu adalah nabi kita. Kita tidak menyembah Rasul, kita menyembah. Betul apa tidak? Ini Habib ini tak cinta Rasul. Bukan saya tak cinta Rasul. Memang mazhab kita ahli sunnah semacam itu. Rasul adalah pemimpin kita. Rasul adalah nabi kita. Tapi kita menyembah Allah, kita tidak menyembah Rasul. Kalau kita menyembah Rasul, apa beza kita dengan Nasrani? Bukankah Nasrani menyembah Nabi Isa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Maknanya siapa yang cakap ini? Allah kan? Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kedzaliman di antara kalian. Dibilang, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan zalim atas diriku. Lah ini berbeza maknanya ya. Haramtu dzulma ala nafsi maknanya macam ini. Aku mengatakan dan aku berjanji pada kalian, orang yang beribadah akan masuk surga. Bukan karena Allah wajib memasukkan kita ke dalam surga, tapi Allah berjanji. Kalau Allah tak berjanji pun tak apa-apa. Tapi Allah berjanji kepada kita, barang siapa berbuat pahala, berbuat taat, maka aku akan masukkan dia
ke dalam surga. Barang siapa berbuat maksiat, aku akan masukkan dia ke dalam neraka. Kalau aku langgar itu, maknanya aku sudah mengingkari janjiku. Macam itu. Aku sudah mengingkari janjiku. Orang yang mengingkari janji itu pembohong. Allah Subhanahu wa taala tidak berbohong. Karena itu aku mengharamkan kedoliman. Maknanya kalau ada orang berbuat taat, dia tak akan masuk neraka. Kalau aku masukkan orang yang taat ke neraka, maknanya aku mengingkari janjiku. Karena itu engkau, wahai umatku, juga jangan dolim. Seperti aku mengharamkan dolim atas diriku, aku juga mengharamkan kedoliman atas kalian. Jangan kalian itu saling mendolimi satu sama lain. Akan tetapi pengharaman Allah dalam kedoliman tak seperti makna pengharaman Allah kedoliman kepada makhluknya. Paham ya? Maknanya aku meletakkan sebuah hukum kepada kalian, ini haram. Tapi makna Allah mengharamkan kedoliman atas dirinya, maknanya Allah berjanji akan memasukkan surga ke orang yang taat dan memasukkan neraka orang yang maksiat. Allah tak akan ingkari itu, karena kalau Allah mengingkari, di dalam akidah akan menjadi problem ini. Jahit. Wa qaulu sahabi masalan, sila. Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Biasanya kalau Rasul mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, atau hadis qudsi biasanya qala sahabi, qala Rasulullah fima yarwihi an rabbihi azza wajalla. Kalau ada fima yarwihi atau qala Allah taala, biasanya itu adalah hadisul qudsi. Hadis qudsi ini belum tentu sahih, Suf. Belum tentu sahih. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Jadi belum tentu dia itu hadisul qudsi terus harus sahih, tak. Hukum sahih dhaifnya sama seperti hadis-hadis biasa. Akan tetapi kalau ada kata-kata qala Allah taala, maknanya itu hadisul qudsi. Ayo. Terus kenapa dikatakan al hadisul qudsi? Jelas. Dikatakan hadis karena itu adalah perkataannya Rasul. Kenapa dikatakan qudsi? Karena Rasul menisbatkan kepada Allah. Karena Allah itu munazzah dan muqaddas, tersucikan daripada segala kekurangan yang ada di dalam makhluk. Kita ini ada kekurangan. Makhluk semulia apapun masih ada kekurangan. Berbeza dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk apapun ada awal, minimal ada awalnya. Jangan percaya ada yang mengatakan Nur Muhammad itu qadim. Itu bukan mazhab ahli sunnah. Tengok di dalam Maulid Al-Habsyi, Simtud Durar. Akhbirni an awwala syai'in khalaqahullah. Khabari aku hal pertama yang diciptakan oleh Allah. Apa katanya? Nuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang benar. Maksudnya perkataan ini, hadis ini tidak bertentangan dengan mazhab ahli sunnah. Hal makhluk yang pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang salah faham mengatakan Nur Muhammad itu qadim sama seperti zat ilahi. Itu salah. Itu salah. Wa summiya hadisan li annahu min qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa min hikayati lahu an rabbihi. Dan karena dikatakan hadis qudsi karena Rasul menisbatkan perkataan ini kepada Allah. Karena Rasul menisbatkan perkataannya kepada Allah, karena itu perkataannya dikatakan hadis. Karena dinisbatkan kepada Allah dikatakan apa? Qudsi. Dikatakan apa? Qudsi. Makna qudsi adalah yang maha suci daripada segala kekurangan. Ayo, Pak. Wa summiya qudsiyan Kenapa dikatakan qudsian? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menisbatkan hadis ini kepada Rasul
menisbatkan hadis ini kepada Allah Subhanahu wa taala dari perspektif bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyuruh Rasul untuk menyampaikan maknanya. Untuk menyampaikan maknanya. Ketika Allah menurunkan maknanya, Allah mengatakan, berfirman kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, wahai kekasihku, wahai Rasulullah, sampaikan makna ini." Itulah maknanya insya'ul makna. Kemudian lafadznya macam mana? Terpulang kepada engkau. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan dan percampuran antara hadis qudsi dan Al-Quran. Karena itu, yang bukan Al-Quran, walaupun daripada Allah, dikatakan hadisul qudsi. Kalau sama-sama dikatakan Al-Quran, nanti akhirnya hadis qudsi dimasukkan di dalam Al-Quran. Akhirnya Al-Quran tidak murni lagi. Sebagian perkataan Rasul, sebagian perkataan Allah. Wallahu a'lam. Ayo. Dibilang dan dari setelah kita mengetahui hakikat daripada hadisul qudsi, maka Anda akan mengetahui perbedaan antara hadisul qudsi, hadisun nabawi, dan Al-Quran. Sudah saya dari penjelasan saya tadi, saya sebutkan ada perbezaannya, hal yang paling penting antara hadisul qudsi, hadisun nabawi, dan Al-Quran. Saya ulangi lagi. Al-Quran, lafadz dan maknanya diturunkan direct daripada Allah. Allah, malaikat Jibril, Nabi. Tidak ada yang dirubah satu huruf pun. Hadisul qudsi, maknanya daripada Allah, lafadznya daripada Rasul. Hadisun nabawi, makna dan lafadz daripada Rasul. Wadah ya? Jika bukan hadisun nabawi. Hadisun nabawi, perkataan Nabi, bukan perkataan Allah. Maknanya hadis ini dinisbatkan kepada Rasul, bukan kepada Allah. Lafadz dan maknanya daripada Nabi. Wallahu a'lam. Ayo. Al-farqu, ada yang tanya pasal ini? Al-farqu bainal hadisil qudsi wal Qur'an. Perbezaan antara hadis qudsi dan Qur'an. Dibilang infaradal Qur'anu bimazaya wa khasa'isa laisat litilkal ahadis. Dibilang ada perbezaan antara Quran dan hadis qudsi. Salah satunya adalah apa yang saya sebutkan tadi itu, yaitu Quran, lafadz dan maknanya daripada Allah. Hadis qudsi, maknanya daripada Allah, lafadznya daripada Rasul. Apakah ada perbezaan yang lain antara hadis qudsi dan Quran? Ada. Karena itu, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan bahwasanya bimazaya wa khasa'isa, dengan lafadz jamak. Mazaya, ada beberapa keistimewaan dan khususiyah yang ada di dalam Al-Quran, tapi tidak ada di dalam hadis qudsi. Apa itu? Sila. Ayo, sila. Dibilang Al-Quran, kalau Anda mengetahui khususiyah dan keistimewaan Al-Quran daripada hadis qudsi, maka keistimewaan itu akan menjadikan Anda membezakan apa itu Al-Quran, apa itu hadis qudsi. Wahiyya tusawwirul farqa bainahu wa bainal hadis. Apa itu khosais yang ada di dalam Al-Quran dan tidak ada di dalam hadis qudsi? Kami nak mengetahuinya agar kami bisa membezakan antara apa itu Al-Quran dan apa itu hadis qudsi. Salah satunya, apa yang sudah saya sebutkan tadi, terus saya ulangi, agar semakin paham.
Salah satunya apa yang sudah saya sebutkan tadi, Al-Quran, lafadz dan maknanya daripada Allah. Hadis qudsi, lafadznya daripada Rasul, maknanya daripada Allah. Sekarang Sayyid Muhammad akan mula menyebutkan satu persatu. Beliau menyebutkan 8. Apa yang pertama? Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu apa? Mukjizat. Hadis qudsi bukan mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah perkara yang luar biasa, yang mana perkara yang luar biasa itu sebagai dalil kenabian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun untuk menjatuhkan Islam, untuk membatalkan Islam itu mudah sebenarnya. Rasul challenge, adakah yang boleh buat satu surat macam Al-Quran? Kalau ada, Al-Quran batal. Kalau ada, Islam itu salah, Islam itu dusta. 1400 tahun, tak ada yang boleh buat. Bukankah itu dalil kebenaran Islam? Suf, Rasul macam sangat confident sangat, Suf. Ini Al-Quran, Al-Quran. Ada 114 surat. Tak yah Anda buat 114 surat. Tengok surat yang paling pendek, buat macam itu. Kalau Anda boleh, saya pencen jadi nabi. Saya pencen jadi nabi. 1400 tahun. Miliaran orang sudah lahir. Dari orang yang paling pandai sampai orang yang paling bodoh. Nak challenge Al-Quran, Rasul silahkan. Nak sendiri atau nak berkongsi, silahkan. Saya confident, engkau berkongsi pun, profesor bahasa pun, dari kampus manapun, penyair terhebat sampai manapun, nak buat satu surat yang paling pendek dalam Al-Quran tak boleh, tak akan boleh. Bayangkan, Suf. Tak ada, sampai sekarang tak ada. Dan Rasul confident, kalau ada yang boleh buat, maknanya saya bohong. Maknanya Islam itu dusta. Islam itu bohong. Sampai sekarang tak ada yang boleh buat. Ada yang berusaha. Di antaranya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab buat surat tandingan Inna a'tainakal kautsar. Saya tengok suratnya tertawa saya. Al-wabar. Kangguru. Macam-macam. Orang-orang yang tengok, apa? Orang yang mendengar surat itu, cakap ke Musailamah, dulu saya nak percaya anta ini nabi. Setelah Anda buat surat ini, saya percaya Anda itu pendusta. Tak mungkin surat Anda Al-Wabar boleh challenge surat Inna a'taina kal kautsar. Levelnya terlampau jauh. Karena itu, Al-Quran ini mukjizat. Dan ini adalah mukjizat yang paling sempurna daripada mukjizat nabi-nabi yang lain. Ini adalah salah satu tanda kebesaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ulama mutakallimin, diantaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi, mengatakan Al-Quran itu bukan dalil terkuat kenabian Rasul, bukan. Kenapa? Karena tidak semua orang faham bahasa. Kalau ada itu siapa? Ustazah Nadhiroh, master dalam lughah. Coba sebutkan apa bahasa, kecantikan bahasa di dalam surat Al-Fil. Dia tak akan bisa. Saya tak boleh lah kalau orang-orang Jordan cakapnya saya ini sangfur. Makna sangfur ini murid baru. Saya tak boleh. Tak semua orang faham lughah, tak semua orang faham bahasa. Karena itu, dalalah Al-Quran ini tak terlampau kuat. Terus ya Imam Razi, apa tanda kenabian Rasul yang paling kuat? Tanda kenabian Rasul yang paling kuat adalah kehidupannya. Dari mulai baby sampai beliau meninggal. Yang mana tanda kenabian itu sangat banyak sekali.
mulai kelahirannya macam mana, tahun beliau dilahirkan macam mana, hari beliau dilahirkan macam mana, ketika beliau masa kecil bagaimana, diasuhnya macam mana, ketika beliau remaja. Ini sikit, macam benang. Kalau satu dipatahkan mudah, dua semakin susah, tiga semakin susah. Ada 1000 benang bersama-sama, Anda tak akan bisa patahkan. Itulah dalil terkuat kenabian Rasul. Karena itu ada beberapa orang mengatakan bahwasanya Rasul itu ketika masa kecilnya macam orang biasa saja. Macam saya, macam Anda. Orang yang cakap macam ini, dia tak pernah baca sejarah. Dia tak pernah baca sejarah. Rasul mulai kecil sudah dibuat istimewa agar ketika beliau mengaku nabi, umur 40 tahun, tak ada orang yang ragu. Loh, kalau orang macam saya masih pergi ke mall, masih jalan-jalan, masih main Facebook, masih main WhatsApp. Bila-bila ketika baby, ketika masih kecil, main apa itu? Yang bulat-bulat itu namanya apa? Apa? Guli. Masih main guli. Ketika masih kecil, tak tutup aurat. Tiba-tiba umur 40 tahun saya mengaku nabi. Anda akan ketawa, mengaku nabi. Dulu main kelereng, main apa? Main guli dengan saya. Dulu main guli dengan, dulu ke Melawati Mall dengan saya. Dulu tengok pawagam dengan saya. Macam mana boleh mengaku nabi? Rasul tak macam itu. Dari kecil, orang-orang sudah tahu. Ini macam bukan orang biasa. Orang-orang bermain, dia tak bermain. Anak-anak kecil tak ada perasaan, dia sudah ada akhlak. Orang yang mengasuh dia macam diberkati rumahnya. Macam kalau kita tengok macam tak biasa. Setiap dia jalan ada apa namanya? Ada awan. Kita jalan awan pergi, kita terlampau banyak dosa. Tapi budak ini ketika berjalan awan selalu mengikuti. Apa yang dia pegang berkah. Mulai kecil tak pernah berbohong. Budak kecil berbohong kan? Minta uang, nak beli apa? Beli buku, ternyata beli coklat. Nanti sikit besar sikit, minta uang, nak beli apa? Beli nasi lemak, ternyata beli top up pulsa untuk main game online. Jadi kita ini sering berbohong. Adakah orang sampai 40 tahun tak pernah berbohong? Orang semua suka, orang semua hormat. Tiba-tiba umur 40 tahun mengaku nabi. Memanglah berhaklah, pantas. Memang dia itu adalah nabi. Karena itu masa kecilnya tak biasa. Padahal orang-orang Yahudi cari-cari dia. Allah tak sembunyikan dia. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'uhum. Allah tak sembunyikan dia. Kalau orang Yahudi jumpa, mereka akan bunuh. Dan Allah tak sembunyikan dia. Macam Allah nak cakap, engkau cari macam apapun, engkau usaha macam apapun, budak ini aku yang jaga. Aku yang jaga. Dikepung di rumahnya. Semuanya tertidur. Sebelum tidur, ketika mereka tidur, Rasulullah ambil pasir. Kepalanya diletak pasir sikit-sikit. Bangun-bangun, kok ada pasir? Maknanya Allah jaga dan Allah yakin mereka tak akan boleh bunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan memang orang ini dari awal nak jadi nabi. Jadi tak ada salah kalau orang itu cakap bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu macam orang biasa. Rasul macam orang biasa, engkau macam orang biasa. Karena engkau memang orang, bukan macam lagi, memang biasa. Rasul tak macam orang biasa. Kalau Rasul macam orang biasa, niscaya ingkarnya Abu Lahab itu benar. Niscaya ingkarnya Abu Jahal itu benar.
Karena Rasul bukan orang biasa, dari kecil, dari muda mereka tahu dan mereka mengingkari, di situ ada hujah bagi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka nak cakap, saya tak yakin ini adalah Rasul. Engkau tak tengokkah bagaimana remajanya dia? Engkau tak tengokkah bagaimana masa kecilnya dia? Itulah dalil terkuat kenabian Rasul, yaitu banyaknya perkara-perkara luar biasa yang terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mula beliau baby, mula beliau lahir sampai beliau meninggal. Itulah dalil terkuat dibilang hayatuhu Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Al-Quran tak semua orang paham bahasa, tak semua orang paham bagaimana ini at-taqdim wa ta'khir, intiqal, bagaimana uslub ini, itu penatlah. Bagaimana domirusyan, apa makna domirusyan, apa makna alamul irtijal, itu semuanya hanya orang-orang asebut takhassus yang tahu. Orang yang hanya punya kedai runcit menjadi perkara-perkara, dia menjadi kerja di office dan perkara-perkara dunia yang lainnya, macam mana nak faham mukjizatul Quran? Tak faham. Tapi kalau mereka baca sirah, walaupun dari bahasa Melayu, mereka akan faham bahwasanya memang orang ini dari baby sudah bukan orang biasa. Wallahu a'lam. Mu'jizatun baqiyatun ala marrid duhur, yang mana Al-Qur'an itu kalau kita bandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang lain, dia berbeza. Mukjizatnya Nabi Musa sekejap saja. Membelah lautan, habis itu hilang. Betul apa tidak? Mukjizatnya Nabi Sulaiman boleh terbang. Nabi Sulaiman meninggal, mukjizat itu hilang. Boleh memerintah jin setan. Nabi Sulaiman meninggal, kekuasaannya juga akan hilang. Selesai masalah. Tapi Al-Quran tak macam itu. Sampai hari kiamat Al-Quran tetap ada. Mu'jizatun baqiyatun ala marrid duhur mahfudun minat taghyiri wat tabdil. Yang mana Al-Quran ini terjaga daripada pemalsuan, daripada pergantian, tak ada. Kenapa? Karena lafadznya direct daripada Allah. Ada katanya ada satu Al-Quran itu dicetak daripada Israel. Hanya diganti kata-kata, satu kata saja. Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan. Ghairunya dihapus. Wa may yabtaghil islama dinan fala yuqbala minhu. Semua yang hufat akan langsung tahu, ini salah lah. Ada kata-kata yang tersilap, namanya apa? Ghair. Akhirnya semua cetakan itu dikumpulkan, dibakar. Anta nak palsukan Al-Quran, jangankan kalimat ghair, satu alif saja akan tahu orang-orang. Karena itu Al-Quran itu mahfudun minat taghyiri wat tabdil. Berbeza dengan kitab-kitab yang lain. Perjanjian lama atau yang lebih dikenal dengan nama Taurat. Kita sebagai umat Islam, Taurat adalah kitab suci. Akan tetapi sudah terjadi apa? Pemalsuan. Sudah terjadi pemalsuan. Injil adalah kitab suci, tapi yang ada sekarang sudah terjadi pemalsuan. Berbeza dengan Al-Quran, karena inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Mutawatirul lafdi, yang mana lafadznya itu diriwayatkan secara mutawatir dalam keadaan Rasul itu masih hidup. Ketika Rasul itu masih hidup, ada tim Rasul khusus namanya Katabatul Wahyi. Timnya Rasul khusus yang tugasnya hanya menulis wahyu. Setiap wahyu itu turun, Rasulullah panggil timnya. Tulis. Setelah ditulis, letakkan ayat ini setelah ayat fulaniyah. Jadi, lafadznya daripada Allah, begitu pula letak ayatnya itu juga daripada Allah. Suratnya juga daripada Allah. Maknanya surat ini, lepas surat ini. Semua yang berkaitan Al-Quran daripada Allah. Bahkan
cara penulisannya. Ya, itu kan sebagian ulama mengatakan menulis Al-Quran selain dengan khotil Utsmani haram. Banyak yang mengatakan seperti itu. Bahkan cara penulisannya pun daripada Allah. Maknanya Al-Quran ini penulisannya daripada zaman Rasul sudah semacam itu. Tawataron nas ala kitabatil Quran bil khotil Utsmani. Bayangkan, ini kan dahsyat sekali kan. Lafadznya, peletakannya, dan diriwayatkan dan ditulis ketika Rasul masih hidup. Injil itu ditulis 300 tahun setelah Nabi Isa itu wafat. Maknanya kan apa ya? Potensial untuk dirubah sangat besar. Ayo. Mutawatirul lafadz, yang mana lafadznya itu diriwayatkan jam'un an jam'in. Jam'un an jam'in, nanti akan ada hadisul mutawatir apa? Fi jami'i kalimatihi, di dalam jami' kalimatihi, wa hurufihi wa uslubihi, hurufnya dan uslubnya. Apa itu uslubnya? Cara bacanya. Ada yang cara bacanya itu tartil, ada yang hadr, ada yang macam-macam. Semua itu mutawatir. Anda kalau belajar qiraat, bacanya kan syekhon an syekhin kan. Baca, nanti bagaimana cara pelafatannya, nanti gurunya akan tegur. Dulu saya pernah belajar qiraat sekejap saja, tapi kalau ada kawan-kawan saya yang belajar qiraat sampai 7, mereka itu, saya ini khatam qiraat ini dengan syekh, harfan-harfan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Cara adanya. Kalau kita tak ya payah-payah lah. Minimum Al-Fatihah. Kena belajar dengan syekh. Kalau ada waktu sikit banyak, juz amma. Juz amma itu dihafal, kena dihafal. Kalau ada waktu sikit banyak lagi, Al-Baqarah. Kalau Anda memang nak tahassus Quran, ya memang kena semua itu. Yaitu untuk orang-orang yang ashabut takhassus. Mutawatirul lafdi fi jami'i kalimatihi wa hurufihi wa uslubihi. Berbeza dengan hadis qudsi. Kadang hadis qudsi itu diriwayatkan dengan makna. Dan hadis qudsi tidak mutawatir. Sudah saya katakan, hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Dan tidak ada lafadz ada itu, ini tak boleh macam itu. Engkau kena cakap ini. Tak ada macam itu. Ini, bas. Haramtu zulma ala. Tak ada macam itu. Ala nafsi. Cukup. Tak ada kaifiatul ada di dalam hadisul qudsi, tidak ada. Itu perbedaan antara hadisul qudsi dan Al-Quran. Perbedaan yang pertama. Yang kedua, hurmatu riwayatihi bil makna. Al-Quran tidak boleh Anda meriwayatkan Al-Quran dengan maknanya. Tak boleh. Apa ya? Contohnya ya, Qul huwallahu ahad. Ini kan lafadz Al-Quran ya. Saya akan meriwayatkan qala ta'ala fi maknahu. Takallam innallaha wahid. Sama. Qul huwallahu ahad dan takallam innallaha wahid maknanya sama. Dan dengan otak kita sebenarnya maknanya berbeza. Cuma secara global itu sama. Maknanya Allah itu satu. Saya tidak boleh mengatakan kama qala ta'ala fi makna. Tidak boleh. Qul huwallahu ahad au kama qala ta'ala. Tak boleh macam itu. Au kama qala ta'ala. Di hadis boleh au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di dalam hadis Anda boleh meriwayatkan maknanya. Lafadznya Nabi boleh Anda tidak gunakan. Yang penting maknanya sama, berbeza dengan Al-Quran. Tak boleh. Kenapa? Karena yang membuat Al-Quran itu mukjizat, selain maknanya juga lafadznya. Kalau lafadznya Anda ganti, Al-Quran sudah bukan mukjizat lagi. Karena itu terjemahan Al-Quran boleh Anda bawa tanpa wudhu.
Kenapa? Karena ini bukan Al-Quran, terjemahan itu. Terjemahan adalah makna yang ditulis oleh orang, yang tulis orang-orang macam saya, macam Anda. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Bahkan beberapa ustadz mengatakan itu bukan terjemahan Al-Quran. Siapa yang boleh menerjemahkan Al-Quran? Tak ada yang boleh itu. Ini hanya semacam apa? Pengenalan singkat tentang makna Al-Quran. Coba di dalam Melayu, Bismillahirrahmanirrahim, terjemahannya apa? Dengan nama Allah yang maha, benarkah Ar-Rahman itu maha pemurah? Apa itu makna pemurah? Macam jual beli murah macam itu? Apakah makna Ar-Rahman pemurah? Bukan. Cuma di dalam Melayu dikatakan bahwa pemurah itu untuk Anda agar mudah memahami Ar-Rahman saja. Tapi hakikatnya makna Ar-Rahman bukan pemurah. Karena itu pemurah itu bukan makna hakiki daripada Ar-Rahman. Susah untuk menerjemahkan Ar-Rahman. Diambil dari kata-kata rahmah. Dan Ar-Rahman lebih ablaq daripada Ar-Rahim. Yang mana Ar-Rahim itu adalah sifatu fi'lin, war-Rahman adalah alam. Ini sesuatu yang ada, yang tidak bisa Anda ungkapkan dengan pemurah. Karena itu pemurah itu bukan Al-Quran. Kalau ada terjemah Al-Quran saja, Anda boleh bawa tanpa wudu. Kenapa? Karena ini sudah bukan mukjizat lagi. Tafsir Al-Quran pun juga sama. Dia bukan Al-Quran. Karena itu boleh Anda bawa dengan wudu. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Kenapa? Dengan diriwayatkan dengan makna, akhirnya Al-Quran sendiri itu akan hilang. Karena daripada keistimewaan Al-Quran, lafadznya sendiri diturunkan direct daripada Allah. Oke? Berbeza dengan hadis qudsi. Anda boleh meriwayatkan hadis qudsi dengan makna. Karena meriwayatkan hadis qudsi dengan makna, dengan lafadz yang Anda nak, yang penting maknanya sama. Rasul pun meriwayatkan lafadz, meriwayatkan maknanya dari Allah, maknanya daripada Rasul sendiri, lafadznya daripada Rasul sendiri. Anda boleh rubah lafadz itu dengan catatan ya. Para ulama mengatakan diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan makna dengan dua syarat. Orangnya ini tahu akidah, yang kedua dia ini tahu lughah. Sekiranya lafadz yang dia gunakan itu tidak mengubah makna yang Rasul inginkan. Imam Muslim di beberapa hadis intaha bimakna, intaha mukhtasaran. Tidak apa-apa seperti itu di dalam ilmu hadis, tapi syaratnya berat. Anda kena tahu akidah dan Anda kena tahu ilmu lughah. Sekiranya riwayat Anda, lafadz Anda tidak mengurangi atau merubah atau menambahi apa yang Rasulullah inginkan. Yang nomor 3. Bukan lil muhdits. Ya, ini orang muhadis tak boleh sentuh Al-Quran kah? Tak ada yang nak jadi muhadis, Tuhan. Maknanya hurmatu masihi lil muhdits. Orang yang berhadas kecil atau berhadas besar tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tapi menyentuh hadis qudsi boleh? Boleh. Sudah saya katakan, hadis qudsi atau hadis biasa itu bukan mukjizat. Karena itu dalam keadaan Anda batal wudu atau mempunyai hadas besar, Anda boleh menyentuh hadis. Oh, saya nak bawa kitab Sahih Bukhari dalam keadaan hadas. Boleh apa tidak? Boleh, cuma tak ada adab. Cuma tak ada adab. Boleh tak saya membaca Sahih Bukhari dalam keadaan saya tak punya wudu? Boleh, tapi Anda tak ada adab. Wudu dulu baru baca. Di situ akan ada berkah, di situ Anda akan memiliki adab ketika berhubungan dengan para ulama. Wa hurmatu tilawatihi lil junubi wa nahwih. Dan haram orang yang junub membaca Al-Quran. Orang wanita yang sedang menstruasi haram membaca Al-Quran. Tapi orang junub membaca hadis qudsi boleh? Boleh. Orang yang perempuan yang sedang menstruasi membaca hadis qudsi boleh? Boleh. Al-Quran tak boleh.
Itu perbezaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Hurmatu tilawatihi lil junubi wa nahwihi. Junub dan yang seperti junub. Apa yang seperti junub itu? Apa? Yang seperti junub. Ada saya tengok. Negara mana dekatnya USA? Jawabannya dia USB. Dia apa? USB. Apa yang seperti junub? Yang seperti junub adalah orang yang haid. Itu seperti junub. Ta'ayyunuhu fis shalah. Al-Quran itu yang boleh dibaca di sholat hanya Al-Quran. Hadis qudsi tak boleh dibaca di sholat. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, inni haramtud dzulma. Batal sholatnya. Dari awal sudah batal. Kenapa? Karena yang boleh dibaca di dalam Al-Quran hanya Al-Quran. Yang boleh dibaca dalam sholat hanya Al-Quran. Hadis qudsi, hadis apapun tidak boleh dibaca di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, minal hadis, tapi minal Quran. Sudah ini. Kenapa Habib? Kenapa tak boleh? Bukankah ini juga hadis yang diriwayatkan Rasul daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya, saya tak tahu kenapa sebabnya. Kenapa kok Al-Quran boleh, hadis qudsi tak boleh? Ya saya tak tahu. Ini adalah agamanya Allah. Allah nak letak macam ini. Saya tak bisa tanya, kenapa Allah engkau letak macam ini? Tuhannya engkau apa aku? Tuhannya engkau atau aku? Hal-hal semacam ini namanya umurun ta'abudiyah. Umurun ta'abudiyah, hal-hal yang memang kita kena menghamba. Kita tak boleh tanya sebabnya. Kenapa duhur itu 4 rakaat? Kenapa tak 3? Nak 4 rakaat, tak ya sholat. Tak ya sholat. Kenapa? Ya sudah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa? Wallahu a'lam. Kadangkala sebabnya ada, tapi kita tak boleh faham. Dibilang li umurin khafiyah. Sekarang sebab-sebab itu UIA sedang perhatikan itu. Sekarang ini di UIA sedang banyak orang buat tesis maqasidus syariah, yaitu sebab-sebab adanya syariah. Itu namanya maqasidus syariah. Apa maqasid sholat duhur 4 rakaat? Wallahu a'lam. Itu namanya maqasid ta'abudiyah. Maqasid apa? Ta'abudiyah. Kita tak tahu apa sebabnya 4 rakaat, tak tahu. Kenapa tawaf 7? Kenapa Romyul Jamroh itu 7? Tak ada yang tahu. Itu perintahnya Allah seperti itu. Kita cuma kena buat. Kenapa kita cuma kena buat? Karena kita adalah hambanya Allah. Oke? Tasmiyatuhu Qur'anan. Yang nomor 5, tasmiyatuhu Qur'anan. Nama Quran khususiyah. Kita tak boleh panggil hadis qudsi itu Quran. Namanya hadis qudsi, bukan Quran. Kita nak panggil, di dalam Quran dikatakan, ya ibadi inni haram. Engkau tak pernah baca Quran kan? Cari dimanapun tak ada dalam Al-Quran, ya ibadi inni haramtud dzulma. Yang ada di dalam hadis qudsi. Jangan Anda ini merancaukan hadis qudsi, Anda kena bilang hadis qudsi, hadis nabawi Anda kena bilang hadis nabawi, Al-Quran kena Anda bilang Al-Quran. Kalau tak macam itu, nanti banyak hal itu akan tercampur. Ayo, at-ta'abbud. Sila. Ayo, ini adalah khususiyah Al-Quran. At-ta'abbud bi qiraatihi. Anda ketika membaca Al-Quran, walaupun Anda tak faham maknanya, Anda dihitung ibadah. Ini tak ada ya, ini apa ya? Ini Anda kena faham ya. Lafat apapun, Anda tidak diberi pahala ketika Anda membaca itu, karena membaca lafadznya, kecuali Al-Quran. Hadis Nabi itu masih khilaf. Apakah Anda membaca hadis Nabi mendapat pahala?
Itu khilaf. Kelihatannya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki ikut pendapat yang mengatakan hanya membaca tak mendapat pahala. Anda kena faham. Anda kena faham. Apalagi lafat-lafat selain Nabi. Saya karang kitab. Saya karang kitab. Anda nak ta'abud, Anda nak mendapat pahala dengan kiroah kitab saya. Anda tak akan mendapat pahala. Kecuali Anda memahami dan Anda menggunakan makna yang Anda fahami daripada kitab saya, kitab-kitab ulama yang lain untuk menolong Islam. Baru Anda diberi pahala. Al-Quran Anda tak payah faham. Anda baca sudah mendapat pahala. Jangankan baca, Anda lihat sudah mendapat pahala. Ya memang beza, ini adalah kalamullah. Adalah kalamullah. Bukan hanya mendapat pahala. Pahalanya itu setiap huruf 10 kali. Setiap huruf 10 kali. Hadis qudsi tak macam itu. Ada khilaf di dalam lafadznya itu ada pahala apa tidak. Dan kalau ada pun tidak semasif Al-Quran. Al-Quran ini sangat masif, Suf. Ini minimum 10, 1 dikali 10 itu paling minimum zaman. Maksimum itu sampai 100. Bila itu? Kalau Anda membaca Al-Quran dalam keadaan sholat. Kalau Anda duduk di rumah ya, Anda baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, itu setiap 1, 10. Tapi kalau Anda sholat, Anda baca Al-Quran dalam keadaan Anda sholat, 100 tiap huruf. Ini hanya kadar minimum saja. Kadar apa? Minimum saja. Nomor 7. Dia bilang, di dalam Al-Quran, kadar tertentu dinamakan ayat. Ayat ini kalau banyak akan membentuk surat. Kan surat An-Nas berapa ayat? Pasti itu kan? Al-Ikhlas berapa ayat? Apakah ada di dalam hadis semacam itu? Hadis ayat yang keberapa? Tak ada. Kumpulan hadis surat tak ada. Yang ada kumpulan hadis itu kalau tidak jami', musnad, macam itu kan? Jami', musnad, sunan, macam itu. Tapi tidak ada dikatakan kumpulan hadis ini namanya surat. Tak ada macam itu. Istilah ayat, surat, kalau di tarim ada lagi namanya makro. Apalagi adanya namanya di sini? Juz, juzu. Juzu pun tak, dia tak khusus untuk Al-Quran ya. Karena kitab pun juga ada. Ini juz berapa? Gitu kan? Juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. Tapi surat, ayat, itu hanya khusus untuk Al-Quran. Selain dua ini, istilahnya mustarok. Makro itu istilah yang khusus untuk dipakai orang-orang Hadramut. Makro namanya. Karena mereka banyak yang hufat, jadi ada istilah khusus untuk mempermudah budak-budak tahfidz untuk menghafal Al-Quran. Yang terakhir, lafduhu wa ma'nahu min indillah. Lafad dan maknanya daripada Allah, Al-Quran. Berbeza dengan hadis qudsi, lafadnya daripada Rasul, maknanya daripada Allah. Biwahyin jaliyin bil ittifaq, dengan wahyu yang jali. Maknanya wahyunya itu jelas. Tak ada Al-Quran turun lewat mimpi, tak ada. Wallahu alam, saya tak pernah dengar Al-Quran turun lewat mimpi. Hadis ada, hadis qudsi ada. Al-Quran tak ada. Biwahyin jali. Macam-macam bentuknya tuh, wahyin jali itu bentuknya macam-macam. Dibilang
Guru saya mengatakan wahyu yang paling berat turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam bentuk macam lonceng. Jadi ketika Jibril turun, Rasul macam ada suara yang sangat apa? Yang sangat keras. Dulu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diterpa pasal hadisul efek, banyak yang menfitnah Sayyidah Aisyah berbuat tak senonoh. Sayyidah Aisyah tak takut, saya tak berbuat apa-apa. Rasulullah diam, tak lama ketika musim dingin, Rasulullah dan Sayyidah Aisyah di rumah, musim dingin ini, tiba-tiba Rasulullah macam pucat, berkeringat. Ada yang pernah di Arab di sini? Tak ada ya? Musim dingin itu, saya kan itu kan di Jordan lama, salju. Itu mungkin 9 di bawah 0. Bayangkan, tak ada apa-apa, tak ada apa itu namanya heater, berkeringat. Rasul berkeringat, dibilang karena berkeringat, keringatnya itu katanya Sayyidah Aisyah, karena terlampau bersih, sampai macam mutiara yang jatuh. Menunjukkan bahwasanya turunnya wahyu itu berat. Manusia biasa tak akan mampu. Ini Rasul, Nabi, dia akan mampu. Karena memang hardware-nya Rasul tak macam hardware kita. Kenapa? Agar mampu untuk menerima wahyu, mampu tengok Jibril, mampu menerima wahyu. Ketika turun, bilang seperti lonceng. Kita tak boleh dengar. Rasul boleh dengar. Ada macam-macam. Tapi yang paling yang paling berat adalah turunnya wahyu semacam lonceng. Saya tak tahu macam mana. Itu dibuatkan seperti kanakus. Dan itu jelas, itu memang benar-benar malaikat Jibril yang turun. Tak ada wahyunya itu tak jelas. Rasul hanya samar-samar, tertidur, terus tak ada macam itu. Al-Quran, khusus Al-Quran, kena wahyun jali, wahyu yang jelas. Benar-benar malaikat Jibril datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menurunkan ayat dan Rasul kena hafal. Baru malaikat Jibril balik lagi, macam itu. Yakni tak ada yang ini saya kira Quran, tak ada macam itu. Ketika diturunkan, malaikat Jibril cakap ini adalah Quran. Ayat ini engkau kena letak di sini. Rasulullah hafal, malaikat Jibril pergi. Seperti itu. Bikhilafil hadis falaisat lahu hadhil khasah. Berbeda dengan hadis. Kadangkala wahyunya itu tak jali, kadangkala orang datang mirip Dihya Al-Kilabi, ternyata malaikat Jibril. Kadangkala orang datang handsome, rambutnya bagus, cakap pasal agama. Rasul cakap, engkau tahu ini siapa? Ini adalah Jibril. Kadangkala Rasul tidur, bermimpi, atau sahabat bermimpi oleh Rasulullah dikonfirm. Itu hadis. Al-Quran tak macam itu. Bukan sahabat bermimpi, ya Rasulullah aku dapat ayat ini. Oh iya, itu dari Al-Quran. Tak ada macam itu. Semuanya biwahyin apa? Jali, dengan wahyu yang jelas. Sampai sini ada yang tanya? Saya nak teruskan Anwa'u Ulumil Hadis, tapi macam sudah pukul 10.30. Tak terasa kah? Sudah? Oke. Kita akhiri sampai sini insyaallah. Pertemuan akan datang kita akan masuk ke Anwa'u Ulumil Hadis. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.